Empat Wewaskin Timmening Manfas Kaberims, Find tergantikan, Sin beflipt, Bofenturfan terlebih dahulu. Empat Sini Kuai Sekensken. 6. Sinergi kolaborasi, saling ketergantungan. 7. Asa gergaji, pembaruan semua tingkat. 17. Hukum kepemimpinan yang tak terbantahkan John Maxwell. Berikut adalah rincian slide demi slide untuk tek berdasarkan 17 hukum kerjasama yang tak terbantahkan dari John Maxwell. Beritahu saya jika Anda ingin ini diubah menjadi format JPEG, carousel, atau HTML juga. Slide 1. Judul slide. Judul 17 hukum kerja sama yang tak terbantahkan. Subjudul oleh John C. Maxwell. Gambar, tim mendaki gunung bersama. Slide 2, pengantar. Konten, John Maxwell menekankan bahwa kerja tim membuat impian menjadi kenyataan. 17 hukum ini adalah prinsip dasar untuk membangun tim yang sukses. Berlaku untuk kepemimpinan, bisnis, olahraga, dan kehidupan. Slide 3, 1. Hukum signifikansi. Pesan utama, 1 adalah angka yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Wawasan, pencapaian besar memerlukan usaha tim. Slide 4. 2. Hukum gambaran besar. Pesan utama. Tujuan lebih penting daripada peran. Godei, atau peringkat semeliar gambaran mereka cocok dalam misi yang lebih besar. Slide 5. 3. Hukum kunci niche. Pesan. Semua pemain memiliki tempat di mana mereka memberikan nilai paling besar. Print. Tim hebat menugaskan peran yang sesuai dengan kekuatan. Slide 6. 4. Ergang Everest, Yekuik, any faces, that heat kana imanshi, if thebudun, kanda kraik team manshits. There's a suavesan, misa yang lebih baik kutelekini kolaborasi yang lebih kuat. Slide 7, 5, hukum rantai kunci. Pesan, kekuatan tim dipengaruhi oleh mata rantai terlemahnya. Wawasan, atasi kelemahan, atau risiko seluruh misi. Slide 8, 6, hukum katalis kunci. Pesan, tim pemenang memiliki pemain yang membuat sesuatu terjadi. Wawasan, katalis, mendorong energi, kinerja, dan momentum. Slide 9. 7. Hukum kompas kunci. Pesan, visi, memberikan arahan, dan kepercayaan kepada anggota tim. Pesan, face bersama Jake, Mayureng tetap selaras dan termotivasi. Slide 10. 8. Hukum kunci, apel busuk. Pesan, sikap buruk merusak tim. Wawasan, satu anggota negatif dapat meracuni budaya tim. Slide 11. 9. Hukum keterandalan. Pesan kunci, rekan tim harus dapat saling mengandalkan. Wawasan, kepercayaan, dan keandalan tidak bisa ditawar. Slide 12, 10, hukum kunci, label harga. Pesan, tim gagal mencapai potensinya ketika gagal membayar harga. Wawasan, pengorbanan, dan komitmen sangat penting. Slide 13, 11, hukum papan skor kunci. Pesan, tim dapat melakukan penyesuaian ketika mengetahui posisinya. Wawasan, pengukuran, dan umpan balik menjaga tim tetap pada jalurnya. Slide 14, 12, hukum kunci bangku cadangan. Pesan, tim hebat memiliki kedalaman yang hebat. Wawasan, kesuksesan bergantung pada lebih dari sekadar pemain inti, dukungan penting. Slide 15, 13, hukum kunci identitas. Pesan, nilai-nilai bersama mendefinisikan tim. Tausenirvan budaya dan persatuan berai dari prinsip-prinsip umum. Slide 16, 14, hukum komunikasi. Pesan utama, interaksi mendorong tindakan. Pesan, komunikasi yang terbuka, jujur, dan sering sangat penting. Slide 17, 15, hukum keunggulan kunci. Paired, perbedaan terus tim yang zing dividirlah kepemimpinan. Hoyan, kepemimpinan yang kuat memberikan keunggulan kemenangan bagi tim. Slide 18, 16, hukum kunci moral tinggi. Pesan, ketika Anda menang, tidak ada yang terasa sakit. Wawasan, kepercayaan diri, dan antusiasme mempercepat kinerja. Slide 19 di 17. Hukum dividen kunci. Pesan, berinvestasi dalam tim berkembang seiring waktu. Wawasan, pertumbuhan jangka panjang berasal dari investasi yang konsisten pada orang-orang. Slide 20. Kesimpulan dan konten aplikasi. Renungkan tim Anda, hukum mana yang paling perlu diperbaiki. Pimpin dengan contoh dan mulai terapkan prinsip-prinsip ini. Kesuksesan adalah olahraga tim, pembuat perbedaan John Maxwell. Bertuas adalah ringkan rinci dari The Difference Maker, Making Your Attitude Your Greatest Asset oleh John C. Maxwell. Judul presentasi The Difference Maker oleh John Maxwell. Subjudul, menjadikan sikap Anda aset terbesar Anda. Slide 1, pengenalan buku, penulis John C. Maxwell. Fokus, kekuatan sikap dalam menentukan kesuksesan.
Pesanat mana? Anda cok selalu sadar mengendalikan karena ini Anda dapat mengendalikan sikap Anda. Slide 2. For yang membuat perbedaan. Pembuat perbedaan sama dengan sikap Anda. Bakat, pendidikan, dan pengalaman berharga, tetapi sikap menentukan seberapa jauh Anda pergi. Sikap mempengaruhi bagaimana kita menghadapi tantangan, berhubungan dengan orang lain, dan menangani kesuksesan atau kegagalan. Slide 3. 5 hambatan sikap. 1. Kekecewaan. 2. Perubahan. 3. Masalah. 4. Ketakutan. 5. Kegagalan. Setiap tantangan ini menguji dan mengungkapkan sikap Anda. Slide 4. Sikap versus emosi. Emosi adalah reaksi. Sikap adalah respons yang dipilih. Sikap yang sehat berasal dari keputusan yang disengaja, bukan perasaan yang sementara. Anda harus bertanggung jawab atas sikap Anda. Slide 5. Baik Pak Cikayuns. Renungan kreatif krinis. Identifik space untuk respons negatif. Tafkir positif pada diri sendiri dan melilingi diri Anda dengan pengaruh yang membangkitkan semangat. Able tidak setiap hari untuk meyakinkan dan memperbaiki sikap Anda. Slide 6. Weapon perspektif. Sikap Anda berarti perspektif Anda. Perspektif positif melihat peluang dalam kesulitan. Kenalian tuinsias katin Anda terlihat sekadar luar. Slide to you. Sikap dan sabungan. Uring may sa tricks ada pria yang memiliki sikap sebat. Sikap yang baik membantu menyelesaikan konflik dan membangun kepercayaan. Maxwell. Pria asimiyaroid perpeksanai nandas turu sampai baik into beating besar Anda peduli. Slide 8. Tingami kekecewaan. Penyebab harapan yang tidak terpenuhi, kritik, kemunduran. Strategi, rasa syukur, kemenangan kecil, sistem dukungan yang kuat. Pilih harapan daripada keputusasaan. Slide 9. Aizi ang ilabay pat, aniro, chuaisum, srindri, hanisti, persamaan adalah pilihan. Naik syapre debay desembetuno untuk beradaptasi, belajar dan berkembang. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Slide 10. Mengatasi masalah. Masalah adalah peluang yang tersamar. Sikap membantu Anda beralih dari mengeluh ke pemecahan masalah. Tutors, proaktif, tiranda reaktif. Slides, please. Ivadek luki takrar. Ketika melumpukan skop memberdayawan. Kembangkan keberanian dengan mengambil langkah-langkah bertahap. Ketakutan adalah pembohong. Fokus pada fakta dan iman. Slide 12. Memandang rang kegagalan. Kegagalan tidaklah fatal kecuali Anda membiarkannya. Adopsi pola pikir pertumbuhan. Gagal ke depan. Belajar, sesuaikan, dan terus bergerak. Slide 13. Acis, sikap ditambah tindakan sama dengan hasil. Sikap baik tanpa tindakan sama dengan potensi terbuang. Tindakan memberi tujuan dan arah pada sikap Anda. Konsistensi adalah kunci. Slide 14. Kesimpulan akhir. Sikap adalah pilihan, bukan hadiah. Ini menentukan respons, hubungan, dan hasil Anda. Jadikan sikap Anda aset terbesar Anda. Ini adalah pembeda. Slide 15. Refleksi dan terapkan. Apa sikap Anda saat ini terhadap kehidupan, orang-orang, dan tantangan? Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk meningkatkan sikap Anda? Siapa yang bisa Anda pengaruhi dengan menjadi pembeda? Baginda Penachov, John Maxwell. Berquotes adalah garis besar presentasi tingkat tinggi untuk Character Penachov oleh John C. Maxwell, dirancang untuk pelatihan kepemimpinan, pengembangan pribadi, atau sesi tim. Judul deh, Character Penachov. Subjudul, membuka pilihan yang meningkatkan bakat Anda. Profesor Becadesa Jurcho John C. Maxwell. Second, untuk memahami organisasi Anda. Slide Seda. Pengantar. Kutipan. Bakat adalah hadiah, tetapi karakter adalah pilihan. John Maxwell. Tujuan dari DEK untuk mengeksplorasi bagaimana memaksimalkan bakat melalui pilihan yang disengaja. Slide 2. Premis inti. Setiap prinsipnya baik untuk penutup. Pilih sebagai ket menjadi key petain. Slide T. 13 pilihan penting yang memaksimalkan bakat. Deskripsi pilihan 1. Keyakinan meningkatkan bakat Anda melalui kepercayaan diri. 2. Gairah memberi energi dan memicu bakat Anda. 3. Inisiatif mengaktifkan bakat Anda. 4. Fokus mengarahkan bakat Anda menuju tujuan. 5. Persiapan memposisikan bakat Anda untuk sukses. Ensename Sajkins downright orders. 7. Speksen seperfunan retundet. Dalian, seperti mengaus tuaratus dalam kesulitan. Carbon-free katanan tus playa vertipri vertiant. 10. Cat karakter melindungi bakat tiant. 11. Hubungan mempengaruhi pertumbuhan bakat Anda. 12. Tanggung jawab memperkuat bakat Anda. 13. Kerjasama, tim melipat gandakan bakat Anda. Slide 4. Keyakinan mengangkat bakat Anda. Keyakinan adalah dasar dari tindakan.
Contoh kasus, keyakinan Michael Jordan versus penolakan awal. Slide 5. Gairah memberi energi pada bakat. Gairah mempertahankan motivasi. Bakat tanpa gairah mengarah pada kelelahan. Slide 6. Inisiatif mengaktifkan bakat. Bakat tetap tidak aktif tanpa tindakan. Orang yang proaktif menang. Slide 7. Fokus mengarahkan bakat. Gangguan mengurangi bakat, fokus tajam mendorong hasil. Slide 8 hingga 14, lanjutkan dengan pilihan lainnya. Dedikasikan setiap slide untuk sebuah pilihan. O persiapan, O latihan, O ketekunan, O keberanian, O kemampuan belajar, O karakter, O hubungan, O tanggung jawab, O kerja sama tim. Slide 15, kekuatan pilihan. Kutipan, bakat adalah titik awal. Pilihan adalah garis akhir. Refleksi. Licin Farney dari 13 pilihan yang saat ini Anda abaikan. Slide 16. Kerangka takeaway. TALENT sama dengan bakat ditambah sikap, ditambah pembelajaran, ditambah usaha, ditambah pemeliharaan, ditambah tim. Dorong audiens untuk membangun rencana aksi. Slide 17. Latihan kelompok, opsional. Syajari Center Set sampai pada masing-masing dari 13 pelayan polisi di area untuk ditingkatkan bulan ini. Slide 18. Penutupan. Kutipan, kesuksesan bukanlah masalah bakat, ini adalah masalah pilihan. John Maxwell, 21 Hukum Kepemimpinan yang tak terbantahkan. John Maxwell. Berikut adalah garis besar dek yang terperinci berdasarkan 21 Hukum Kepemimpinan yang tak terbantahkan oleh John C. Maxwell. Slide 1. Slide judul. Judul. 21. Hukum Kepemimpinan yang tak terbantahkan. Penulis, John C. Maxwell. Tema, prinsip kepemimpinan yang tahan uji waktu. Slide 2. Pengantar. Kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. 21 hukum ini adalah prinsip yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja. Slide 3. Hukum 1. Hukum tutup. Kemampuan kepemimpinan menentukan tingkat efektivitas seseorang. Semakin rendah kemampuan individu untuk memimpin, semakin rendah tutup pada potensi mereka. Slide 4. Hukum 2. Hukum pengaruh. Ukuran sejati kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Posisi tidak membuat seorang pemimpin, pengaruh yang membuat. Slide 5. Hukum 3. Hukum proses. Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam sehari. Ini adalah perjalanan seumur hidup untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Slide 6. Hukum 4. Hukum navigasi. Siapapun bisa mengemudikan kapal, tetapi dibutuhkan seorang pemimpin untuk merencanakan jalur. Pemimpin mengevaluasi kondisi dan merencanakan dengan efektif. Slide 7. Hukum 5. Hukum penambahan. Pemimpin menambah nilai dengan melayani orang lain. Kredi Ponzi Syakis beri fokus pada menambah nilai faiz mengambilnya. Slide 8. Hukum 6. Hukum dasar yang kokoh. Kepercayaan adalah fondasi kepemimpinan. Integritas dan kejujuran tidak bisa ditawar. Slide 9. Hukum 7. Hukum penghormatan. Orang secara alami mengikuti pemimpin yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Penghormatan harus diperoleh melalui karakter dan kompetensi. Slide 10. Hukum 8. Hukum intuisi. Pemimpin mengevaluasi segala sesuatu dengan bias kepemimpinan. Intuisi kepemimpinan membedakan pemimpin hebat dari yang baik. Slide 11. Hukum 9. Hukum magnetisme. Siapa Anda adalah siapa yang Anda tarik. Pemimpin menarik orang yang memiliki pola pikir dan nilai yang serupa. Slide 12. Hukum 10. Hukum koneksi. Pemimpin menyentuh hati sebelum meminta bantuan. Koneksi yang autentik mendorong loyalitas dan kerjasama. Slide 13. Hukum 11. Hukum lingkaran dalam. Potensi seorang pemimpin ditentukan oleh orang-orang terdekat mereka. Bangun tim yang kuat untuk memperluas pengaruh dan efektivitas. Slide 14. Hukum daofes, ini pemeliharaan, desa perinvestasian yang berikan akses kepada orang lain, memberdayakan orang lain, melipat gandakan dampak kepemimpinan. Slide 15. Hukum 11. Hukum kinti. Unbrafoning bayang berkarya. Pemimpin upang seikan ipurилaki yang baikkan harapsi yang orang lain. Slide 16. Hukum 14. Hurus dobolen. Penerima pemimpin selius deko berima visi. Percayai pembawa pesan sebelum menerima pesannya. Slide 17. Hukum 15. Hukum kemenangan. Pemimpin menemukan cara agar tim menang. Komitmen untuk kemenangan menginspirasi tekad dan kreativitas. Slide 18. Hukum 16. Hukum Bigmo. Momentum adalah sahabat terbaik seorang pemimpin. Momentum membuat perubahan lebih mudah dan memperbesar kesuksesan. Slide 19. Hukum 17. Hukum prioritas.
Pemimpin. Memahami bahwa aktivitas tidak selalu berarti pencapaian. Fokus pada apa yang menambah nilai terbesar. Slide 20. Hukum 18. Hukum pengorbanan. Seorang pemimpin harus melepaskan untuk naik. Kesuksesan memerlukan pengorbanan pribadi demi kepentingan orang lain. Slide 21. Hukum 19. Hukum waktu. Kapan memimpin sama pentingnya dengan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Tindakan yang tepat ditambah waktu yang tepat sama dengan kesuksesan. Slide 22. Hukum 20. Hukum pertumbuhan eksplosif. Untuk menambah pertumbuhan, pimpin pengikut. Untuk melipat gandakan, pimpin para pemimpin. Mempersiapkan dan mengembangkan pemimpin lain untuk dampak eksponensial. Slide 23. Hukum 21. Hukum warisan. Nilai abadi seorang pemimpin diukur dengan suksesi. Kepemimpinan sejati meninggalkan pemimpin lain. Slide 24. Kesimpulan. Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan. Menguasai 21 hukum ini membantu meningkatkan pengaruh, membangun tim yang kuat, dan meninggalkan warisan. Cara mempengaruhi. John Maxwell. Berikut adalah dek terperinci berdasarkan menjadi orang yang berpengaruh oleh John C. Maxwell dan Jim Dornan. Dek menjadi orang yang berpengaruh oleh John C. Maxwell dan Jim Dornan. Slide 1. Judul slide. Judul, menjadi orang yang berpengaruh. Subjudul, cara memberi dampak positif pada kehidupan orang lain. Penulis, John C. Maxwell dan Jim Dornan. Slide 2. Ikhtisar. Pengaruh adalah kunci untuk kepemimpinan yang sukses, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Setiap orang memiliki pengaruh. Buku ini menunjukkan cara menumbuhkannya secara etis dan efektif. 4 area fokus utama. Integritas, pengasuhan, keyakinan, dan mendengarkan. Slide 3. Dasar dari pengaruh. Integritas. Integritas membangun kepercayaan. Tanpanya, pengaruh runtuh. Orang ingin mengikuti pemimpin yang dapat mereka percayai. Konsistenlah dalam nilai, kata, dan tindakan. Kutipan, orang melakukan apa yang orang lihat. Slide 4. Memelihara orang lain. Penuh confinement dan perhatian yang tulus. Korean fully saya reward reminder actually sampai brain to brain sim anda perlu investasikan waktu, perhatian, dan energi untuk pertumbuhan orang lain. Shirailu Sui Storowand. Slide 5. Creed dan pada orang. Percayalah pada orang lain sebelum mereka percaya pada diri mereka sendiri. Syaudu diulai ketika Anda melihat potensi dalam seseorang dan membantu mereka melihatnya juga. Harapkan yang terbaik, Anda sering akan mendapatkannya. Slide 6. Mendengarkan untuk terhubung. Mendengarkan membangun jembatan. Berbicara saja membangun tembok. Pendebartions can fokus, penuh kecerdasan harat dan memperdalam haringsan. Hindari gangguan, dunggasan untuk memahami makna dan emosi. Slide 7. Emote seorang. Empati meningkatkan pengaruh. Pelajari apa yang memotivasi dan membuat frustrasi orang lain. Bantu orang mencapai tujuan mereka, bukan hanya tujuan Anda sendiri. Slide 8. Memperbesar orang, bimbingan dan pengembangan sangat penting. Berikan orang tanggung jawab dan sumber daya. Rayakan kemenangan mereka lebih dari kemenanganmu sendiri. Aturan Maxwell, pemimpin menambah nilai dengan melayani orang lain. Slide 9. Menavigasi untuk orang lain. Bantu orang melalui transisi dan tantangan. Jadilah pemandu, bukan hanya otoritas. Pengaruh meningkat saat Anda membantu orang lain berhasil dalam kompleksitas. Slide 10. Hamzdan Sing Shriken, King Samori Posisi. Kepemimpinan berdasarkan posisi adalah bentuk pengaruh terendah. Pengaruh sejati dibangun di atas hubungan, rasa hormat, dan hasil. Terhubung melalui nilai-nilai bersama dan tujuan bersama. Slide 11. Kimberlais Fake Ringmain. Pengerit tumbuh citra Anda memberdaya ring balik untuk memimpin, delegasikan, bimbing, dan lepaskan tanggung jawab. Yakinlah dalam peran Anda untuk membantu orang lain bersinar. Slide 12. Mereproduksi pengaruh. Tujuan utama, mempengaruhi para pemberi pengaruh. Ciptakan warisan dengan berinvestasi pada generasi pemimpin berikutnya. Pengaruh berlipat ganda ketika menjadi eksponensial melalui orang lain. Slide 13. Ringkasan, model tangga pengaruh integritas. Memelihara orang lain percaya pada mereka, mendengarkan dengan baik, memahami, memberdayakan. Pipuad Park Fungus, Anirin Slide 14, Anin Spekansi Q. Siap berindonesia menjadi orang yang berfarus. Dedeplas dan meet dan becoming dengan karakter yang konsisten. Degrees bukanlah posisi, resanakan matchups. Kutfan, kepemimpinan adalah pengaruh, tak lebih, tak kurang. John Maxwell. Kepemimpinan jalan tinggi, John Maxwell. Perisur adalah versi Twi Facebook bersarit Powerdeck Kepemimpinan Jalan Tinggi oleh John C. Maxwell. Pendek, terstruktur secara visual, dan siap untuk diposting sebagai karusel, keterangan panjang, atau posting berbasis gambar. Kepemimpinan Jalan Tinggi oleh John C. Maxwell menyatukan orang-orang di dunia yang terpecah.
Slide 22. Chase ad Sefvisbaren Scheinsinger. Kebibitpayansing Wigswilis Wongland. Bijenggot etikas. En menginspirasi psitonis atas perpecahan. Slide 2. Tiga de jalan kebevipenan. Ellen Trini. Egois. Manipulative. Mebraus. Galanteus. Natural. A-passive. Narrate-free. Galantengi. Euratis. Necratio. A-transformative. Slide 3. Prinsip inti. Antikritis. Nilai yang konsisten. Kerendaiti. Respin dengan melayani rasa hormat. Hargai setiap orang. Kesengajaan. Pilih jalan yang tinggi setiap hari. Slide 4. Praktik jalan tinggi menambah nilai bagi orang lain. Tanggapi dengan anggun, bukan ego. Timpin. Tintondotai. Kamera by kodos kode emosional. Slide 5. Mengawat ini penting. Membangun kepercayaan menciptakan tim. Menciptakan pengaruh yang bertahan lama. Mengubah budaya. Slide 6. Pemikiran akhir. Anda tidak bisa memimpin orang ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi sendiri. Pilih jalan yang tinggi setiap hari, dengan sengaja, dengan hati. I'm offended kepemimpin, John Maxwell. Beatrice Ledek and radio Renshi do 5 levels of leadership oleh John Maxwell. Hila Chang and presenters professional, Traisen Plachent. Hematangat kepemimpin, John C. Maxwell. Deck slide. Ikhtisar, total slide, sekitar 18. Format, jelas, visual, dan berorientasi kepemimpinan. Struktur, judul, ditambah ikhtisar, ditambah pemecahan tingkat demi tingkat, ditambah aplikasi, ditambah pemikiran akhir. Pecahan slide. Slide 1, slide judul. 5 tingkat kepemimpinan oleh John C. Maxwell, di mana Anda memulai tidak penting. Kepemimpinan. Leadership experience. Ja, slide 2 är det fingret vi med dig för. För Egypten är det fyras, National Bastion, Dökrons. För Egypten är det banken sed of horse, die Bartolom shows. So treat you receive as bound to region to prominent for definisansia yang bergerak melalui level dengan kesengajaan. Slide 3, gambaran 5 level, nama level, kata kunci 1, posisi, hak. 2. Izin, hubungan. 3. Produksi, hasil. 4. Orang, pengembangan, reproduksi. 5. Puncak, rasa hormat. Level 1, posisi, hak. Slide 4. Apa itu? Orang-orang mengikuti Anda karena mereka harus berdasarkan jabatan atau peran, tingkat kepemimpinan terendah. Slide 5. Pro dan kontra. Memberikan otoritas. Tidak ada pengaruh nyata. Sangat persoalan singgir jika tidak diperbaiki. Slide 6. Cara untuk berkembang. Pelajari pekerjaan Anda dengan baik. Perlakukan semua orang dengan hormat. Terima bahwa gelar hanyalah permulaan. Level 2. Izin, hubungan. Slide 7. Apa itu? Orang mengikuti Anda karena mereka mau. Pacer and Fortunes at home today. Foundation Rods. Slide Leighton. Perilas Bekins. Drarili Craig. Fencer and Suluis. Pengen hubungan dan kepercayaan. Slide 9, jebakan yang harus dihindari. Manipulasi alih-alih motivasi. Favoritisme. Kelelahan emosional tanpa batas. Level 3, produksi, hasil. Slide 10, apa itu? Orang mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan. Anda memberikan hasil dan memimpin dengan contoh. Momentum terbangun. Slide 11. Dampak pada tim. Semangat meningkat. Produktivitas meningkat. Kredibilitas diperoleh. Slide 12. Untuk melangkah lebih jauh. Tetapkan tujuan yang terukur. Ciptakan budaya akuntabilitas. Rayakan kemenangan. Level 4, pengembangan orang. Reproduksi. Slide 13. Operin. Frank Room Skaters of Tayang Floranda Lakue Futon Sudregi. Anda dia mengembangkan pemimpin lain. Slide 14. Karakteristik. Membimbing orang lain dengan sengaja. Menciptakan jalur kepemimpinan. Mendelegasikan dan memberdayakan. Slide 15, efek penggandaan. Meningkatkan loyalitas, memperkuat tim, mempertahankan pertumbuhan. Tingkat 5, puncak, rasa hormat. Slide 16, apa itu? Orang mengikuti Anda karena siapa Anda dan apa yang Anda wakili. Tingkat yang paling langka. Slide 17, ciri-ciri pemimpin puncak. Pola pikir warisan, mempengaruhi di luar organisasi. Mengembangkan pemimpin lain di tingkat 4 dan 5. Slide 18, pemikiran akhir dan penerapan. Kepemimpinan adalah perjalanan seumur hidup. Renungkan di level mana Anda berada dengan setiap orang yang Anda pimpin. Tantangan, apa rencana pertumbuhan Anda untuk naik ke level berikutnya? Mengembangkan para pemimpin di sekitar Anda, John Maxwell. Prioritas adalah garis besar terperinci untuk mengembangkan pemimpin di sekitar Anda oleh John C. Maxwell.
Kerangka ini dirancang untuk membekali orang lain, membangun jalur kepemimpinan yang kuat, dan menciptakan budaya kepemimpinan yang berkembang. Dek terperinci, mengembangkan pemimpin di sekitar Anda oleh John Maxwell. Slide 1, judul slide. Mengembangkan pemimpin di sekitar Anda. Subtitle oleh John C. Maxwell. Visual, seorang pemimpin mengangkat orang lain. Kutipan, prinsip kepemimpinan terbesar yang saya pelajari adalah bahwa orang-orang terdekat dengan pemimpin akan menentukan tingkat keberhasilan pemimpin tersebut. Slide 2, mengapa mengembangkan pemimpin? Sebenarnya ini fashion pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, multiplikasi pengaruh saya. Kutipan, ia ada mengembangkan organisasi dengan mengembangkan orang-orangnya. Slide 3. Pengembalian terbesar pemimpin. Pengembalian terbesar seorang pemimpin terletak pada mengembangkan pemimpin lain. Bukan hanya pengikut. Pengikut menambah, pemimpin mengalihkan. Visual, simbol matematika, penjumlahan versus perkalian. Slide 4. Peran pemimpin. Identifikasi calon pemimpin. Latih, bimbing, dan lengkapi. Berikan peluang pertumbuhan, berdayakan, dan lepaskan. Slide 5. Mengidentifikasi pemimpin potensial. Kriteria Maxwell 5A. Sikap, aspirasi, kemampuan, pencapaian, keselarasan. Kutipan, orang tidak dapat dilatih untuk memiliki potensi. Anda hanya dapat mengembangkan apa yang sudah ada. Slide 6. Model proses pengembangan kepemimpinan. Tunjukkan jalan, mentor. Ajarkan dan bimbing, pantau, berikan umpan balik. Memotivasi, meraih pertumbuhan, memperbaik, memperhias dan orang lain. Untuk mengembangkan pemimpin. Slide 7. Menciptai budaya kepemimpinan, pola pikir pertumbuhan, lingkungan yang aman untuk kegagalan. Kepemimpinan adalah tanggung jawab semua orang. Pembelajaran berkelanjutan. Slide 8. Hambatan dalam pengembangan kepemimpinan. Ketidakamanan pada pemimpin puncak. Ketakutan akan digantikan. Pemikiran jangka pendek. Kurangnya visi. Slide 9. Memberdayakan pemimpin. Berikan wewenang, bukan hanya tanggung jawab. Sediakan sumber daya dan kepercayaan. Mundur dan biarkan mereka memimpin. Rayakan kemenangan mereka. Slide 10. Hukum reproduksi. Kutipan. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk membesarkan pemimpin lain. Pemimpin yang mengembangkan pemimpin lain mengubah masa depan organisasi. Visual. Pohon dengan cabang yang mewakili pemimpin yang dikembangkan. Slide 11. Pengembalian dari pengembangan kepemimpinan. Peningkatan kapasitas. Membangun kekuatan tim, mempersiapkan suksesi, peningkatan moral dan inovasi. Slide 12. Tindakan praktis untuk mengembangkan pemimpin. Mulai program pengembangan kepemimpinan. Tunjuk mentor untuk pemimpin yang sedang berkembang. Delegasikan secara strategis. Lakukan tinjauan kepemimpinan secara rutin. Tawarkan buku dan pelatihan kepemimpinan. Slide 13. Jalur kepemimpinan. Tahapan. Pemimpin yang muncul. Pemimpin yang berkembang. Pemimpin yang mereproduksi. Pemimpin warisan. Selaraskan setiap tahap dengan pelatihan dan pembinaan. Slide 14. Studi kasus atau contoh kehidupan nyata. Opsional. Soroti seorang pemimpin terkenal yang menggandakan pemimpin lain. Pelajaran dari proses mereka. Slide 15. Poin penting. Pengembangan kepemimpinan bukanlah pilihan. Ini penting. Investasikan pada orang yang tepat. Warisan Anda akan menjadi para pemimpin yang Anda tinggalkan. Slide 16. Refleksi dan tantangan. Siapa yang Anda kembangkan hari ini? Sistem apa yang ada untuk pertumbuhan kepemimpinan? Apa langkah Anda selanjutnya? Blink. Malcolm Gladwell. Berikut adalah dek rinci berdasarkan Blink, The Power of Thinking Without Thinking oleh Malcolm Gladwell. Slide judul. Blink, The Power of Thinking Without Thinking oleh Malcolm Gladwell. Penjelajahan mendalam tentang penilaian cepat dan kognisi cepat. Slide 1. Ikhtisar. Penulis Malcolm Gladwell. Diterbitkan 2005. Genre Inti Psikologi Ilmu Perilaku. Ide mengeksplorasi bagaimana kita membuat keputusan sekejap dan seberapa akurat atau cacatnya keputusan tersebut. Slide 2. Konsep utama thin slicing. Definisi. Kemampuan membuat penilaian cepat berdasarkan informasi terbatas. Contoh, studi Gottman memprediksi perceraian dengan mengamati beberapa menit interaksi pasangan. Implikasi, para ahli seringkali tampil lebih baik dengan informasi yang lebih sedikit. Slide 3. Kekuatan dari alam bawah sadar. Kognisi, bawah sadar. Banyak keputusan dibuat tanpa pemikiran yang disengaja. Efek priming, paparan terhadap isyarat halus, mempengaruhi perilaku. Contoh, orang yang dipengaruhi dengan kata-kata terkait dengan orang tua berjalan lebih lambat setelahnya. Slide 4. Ketika kognisi cepat gagal. Bias dan prasangka, penilaian cepat dapat mencerminkan bias bawah sadar. Sensei, penembakan polisi terjadi di Sumsira. Pelajaran, kesadaran akan jalan pintas mental kita adalah kunci untuk menghindari keputusan yang buruk.
Slide 5. Pentingnya pengalaman keahlian. Para ahli mengembangkan intuisi yang lebih baik melalui pengulangan dan umpan balik. Contoh, pemadam kebakaran merasakan lantai mungkin runtuh sebelum benar-benar terjadi. Pelatihan, intuisi meningkat dengan pengalaman berkualitas. Slide 6. Sisi gelap dari penilaian cepat. Kesalahan Warren Harding mengira penampilan menarik sebagai kemampuan kepemimpinan. Terlalu mengandalkan penampilan, mengarah pada perekrutan yang buruk, penilaian yang salah. Pelajaran, penilaian cepat tidak selalu benar. Slide 2. Studi kasus, kegagalan riset pasar New Coke. Tes rasa buta mengabaikan konteks merek. Kelemahan penilaian cepat, kehilangan pengalaman emosional dan kontekstual sepenuhnya. Slide 8. Studi kasus, kode wajah Paul Ekman. Mikroekspresi dapat mengungkapkan emosi sejati dalam milidetik. Epistaxy thin slicing, sebagai emotion dengan akurat meningkatkan pengambilan keputusan dalam penegakan hukum, terapi, dan lain-lain. Slide 9. Strategi untuk meningkatkan penilaian cepat. Sadarilah bias. Hindari kelebihan informasi. Percayai intuisi yang terinformasi, bukan insting good. Ciptakan kondisi untuk kognisi cepat yang akurat. Slide 10. Aplikasi praktis dalam bisnis, perekrutan, negosiasi, pemasaran. Dalam penegakan hukum, mengurangi bias dalam pengambilan keputusan cepat. Dalam hubungan, membaca isyarat halus dalam komunikasi. Slide 11. Kritik terhadap blink. Generalisasi berlebihan. Tidak semua penilaian cepat bermanfaat. Bukti anekdot. Bergantung pada cerita menarik, bukan hanya data. Subjektivitas. Pesan percayalah pada insting Anda bisa disalahgunakan. Slide 12. Kesimpulan akhir. Percayalah pada insting Anda. Penilaian cepat bisa akurat atau bencana. Konteks penting. Kesadaran dan refleksi adalah kunci untuk mempertajam intuisi kita. The Tipping Point, Malcolm Gladwell. Judul, The Tipping Point, Malcolm Gladwell. Subjudul, bagaimana hal-hal kecil dapat membuat perbedaan besar. Slide 1. Pengantar The Tipping Point, penulis Malcolm Gladwell, diterbitkan 2000. Premis, tindakan kecil pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, dapat menciptakan titik balik untuk perubahan besar. Slide 2. Apa itu tipping point? Definisi, momen masa kritis, ambang batas, titik didih. Signifikansi, ini adalah titik di mana sebuah ide, tren, atau perilaku melewati ambang batas dan menyebar dengan cepat. Slide 3. 3 aturan epidemi. Representasi sedikit orang, faktor kelekasan, sebagus kian konteks. Slide 4. Sila suku sendiri sedikit orang. Jenis orang tertentu memainkan peran penting dalam menyebarkan ide. Penghubung, mengenal banyak orang, menjembatani kelompok sosial. Maven, spesialis informasi yang senang membantu orang lain. Penjual, orang yang persuasif dengan keterampilan negosiasi yang kuat. Slide 5. Faktor kelekatan. Definisi, kualitas unik yang membuat pesan melekat dalam pikiran orang. Contoh, Sesame Street dan Blue's Clues menggunakan pengulangan dan keterlibatan. Aplikasi langsung untuk pemasaran dan pendidikan. Slide 6. Seterusnya introduksi perpiakan metrika sensitif dan autoris berpengaruhi oleh lingkungannya. Contoh, teori jenelap. Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku ke arah positif atau negatif. Slide 7. Studi kasus, Hush Puppies. Ledakan penjualan di pertengahan tahun 1990-an setelah para trendsetter di New York City mengadopsi merek tersebut menunjukkan bagaimana mode dan epidemi sosial menyebar. Slide 8. Studi kasus, penurunan kejahatan di New York City. Kejahatan menurun di awal tahun 1990-an karena perubahan kecil. Memperkuat kekuatan konteks. Slide 9. Titik balik dalam bisnis. Meluncurkan produk atau layanan baru. Pemasaran viral dan budaya influencer. Mengidentifikasi dan memanfaatkan penghubung, ahli, dan penjual. Slide 10. Titik balik dalam masyarakat. Gerakan sosial. Ide-ide yang mengubah norma masyarakat. Slide 11. Menciptakan titik balik Anda sendiri. Identifikasi daya tarik pesan Anda. Manfaatkan orang yang tepat. Bentuk lingkungan atau konteks. Pantau dan sesuaikan. Titik balik seringkali tidak dapat diprediksi. Slide 12. Poin-poin penting. Perubahan kecil dapat memiliki efek besar. Epidemi sosial dipengaruhi oleh orang, pesan, dan konteks.
Tindakan strategis pada waktu yang tepat sama dengan dampak besar. Anda sekarang memiliki pengetahuan seperti seorang pria atau CEO zaman baru. Join the Federico Personen, date van Kroy Richborn Figla Yigmail.com, Homireli van Atjutskin Nol door Kamlanis Kvies Liman Bait, how you deliver them bed. CEO zaman baru, Thing Divendate van Manusio. Pilot Regias in a Trongilum. Plagiarism Tangents Kuni dari Week Vascular Leading 60 buku yang saya baca dalam 30 tahun terakhir, tidak termasuk buku teknis, adalah keharusan bagi Anda, keluarga Anda, dan kepemimpinan Anda di tempat kerja. Since like our pilot yang sangat dapat ditransfer, AKIS membuat Anda sangat sukses dalam peran apapun yang Anda pilih, serta memungkinkan Anda memiliki hubungan dan pernikahan yang hebat. Everyone Communicates, Few Connect, oleh John Maxwell. Dek rinci, Everyone Communicates, Few Connect, oleh John Maxwell. Slide 1. Judul, slide. Everyone Communicates, Few Connect. Penulis, John C. Maxwell. Subjudul, apa yang dilakukan orang paling efektif dengan berbeda. Tes gambar, foto Maxwell atau grafik komunikasi. Slide 2, Frianten inti. Poin utama, komunikasi tidak sama dengan koneksi. Kutipan kunci. Menghubungkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dengan orang dan berhubungan dengan mereka dengan cara yang meningkatkan pengaruh Anda terhadap mereka. Slide 3, 5 prinsip menghubungkan. Menghubungkan meningkatkan pengaruh dalam setiap situasi. Menghubungkan adalah tentang orang lain. Menghubungkan melampaui kata-kata. Menghubungkan selalu memerlukan energi. Menghubungkan lebih merupakan keterampilan daripada bakat alami. Slide 4. Prinsip 1. Free koneksi main diberintenis dengan kekin kuampulas dengan kimpan dan mempengaruhi. Orang diam akan mengikuti Anda jika mereka tidak merasa terhubung dengan Anda. Slide 5. Prinsip 2. Fokus pada orang lain. Beralih dari saya ke Anda dalam percakapan. Tunjukkan minat yang tulus pada pemikiran, perasaan, dan nilai orang lain. Slide 6, prinsip 3. Melampaui kata-kata, 7 hingga 38 hingga 55. Potrend, 40% karikai, 38% nada suara, 55% bahasa tubuh. Gunakan ekspresi wajah, postur, dan kontak mata untuk menyampaikan keaslian. Slide 7, prinsip 4. Energi diperlukan. Menghubungkan membutuhkan usaha dan kesengajaan. Persiapkan, amati, dan tanggapi secara dinamis. Slide 8. Prinsip perawat kliming. San sesharap senur sebab ponten naik football. Nik yang bisa belajar untuk terbang lebih baik. Latihan membuat koneksi lebih alami. Slide 9. 5 praktik menghubungkan. Penghubung terhubung pada kesamaan. Penghubung melakukan pekerjaan sulit untuk menjaga kesederhanaan. Penghubung menciptakan pengalaman yang dinikmati semua orang. Penghubung menginspirasi orang. Penghubung menjalani apa yang mereka komunikasikan. Slide 10. Praktik 1. Kesamaan. Tukuringun miad atau pengalaman yang sama. Juga pertanyaan untuk mengungkapkan apa yang Anda miliki bersama. Slide 11. Praktik 2. Tetap sederhana. Kejelasan adalah yang utama. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari jargon dan penjelasan berlebihan. Slide 12. Praktik 3. Pengalaman yang menyenangkan. Jadilah menarik dan empatik. Gunakan cerita dan humor. Ciptakan koneksi emosional. Slide 13. Praktik 4. Menginspirasi orang. Bagikan semangat Anda, percayai orang lain, dan angkat mereka. Gambarkan gambaran masa depan yang lebih baik. Slide 14. Praktik 5. Jalani. Jadilah otentik dan konsisten. Dukung kata-katamu dengan tindakan. Slide 15. Menghubungkan satu persatu, dalam kelompok dan dengan audiens satu persatu. Dengarkan dengan baik. Tunjukkan empati. Kelompok, dorong masukan. Baca energi. Audiens, gunakan penceritaan dan petunjuk visual untuk meningkatkan pesan. Slide 16. Hambatan untuk terhubung. Egois. Kurang persiapan. Mendengarkan yang buruk. Sinyal campuran. Bahasa tubuh versus kata-kata. Slide 17. Pemikiran akhir. Ringkasan. Semua orang berbicara, tetapi sedikit yang terhubung. Untuk memimpin, mempengaruhi, dan membangun hubungan yang kuat, kuasai seni koneksi. Slide 18. Pertanyaan refleksi. Dengan tim palsu terhubung lebih baik, kebiasaan yang bisa saya adopsi untuk lebih menarik. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan lebih empati dan keaslian? 20 hal tray untuk mening dengan orang oleh John Maxwell. 20 hal tray untuk mening dengan orang oleh John Maxwell dan Les Barrett. Ini penuh dengan strategi yang dapat diterapkan untuk membangun hubungan positif. Di bawah ini adalah struktur slide demi slide yang dapat Anda gunakan. Judul deck, 20 hal tray untuk mening dengan orang. Subjudul,
membuka rahasia pengaruh dan koneksi yang tahan lama. Penulis John C. Maxwell dan Les Parrott. Slide 1. Pengantar. Gambaran umum buku. Pentingnya memenangkan hati orang. Keahlian penulis dalam kepemimpinan dan hubungan. Slide 2. 1. Mulai dengan diri sendiri. Bekerja pada kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi Anda. Orang lain akan merespons keaslian Anda. Slide 3. 2. Praktikkan aturan 30 detik. Dalam 30 detik pertama percakapan, katakan sesuatu yang mendorong. Fokus pada membuat orang lain merasa berharga. Slide 4. 3. Biarkan orang tahu bahwa Anda membutuhkan mereka. Akui kontribusi orang lain. Tunjukkan apresiasi untuk nilai unik mereka. Slide 5. 4. Ciptakan kenangan dan kunjungi. Extendkan sesuai yang bakangan untuk segera kunjungi fabulous untuk memperkuat hubungan. Slide 6. 5. Puji orang di depan orang lain. Membangun harga diri mereka dan memperkuat hubungan. Pujian publik sangat kuat. Slide 7. 6. Berikan orang lain reputasi untuk dipertahankan. Bicaralah tentang potensi mereka. Membantu orang mencapai harapan Anda. Slide 8. 7. Ucapkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Gunakan dorongan yang bijaksana dan tepat waktu. Dapat mengangkat seseorang saat sedang terpuruk. Slide 9. Telepon sedang impian frengsens. Tarik untuk Tuan dan manat frek. Digong vismerak untuk masa depan. Slide 10. Slide 10. 9. Berikan pujian. Jangan simpan kesuksesan untuk diri sendiri. Angkat orang lain yang berkontribusi. Slide 11. 10. Tawarkan yang terbaik. Hargai orang, keunggulan, dan usaha. Hadir sepenuhnya dan berikan yang terbaik dalam hubungan. Slide 12. 11. Berbagi rahasia. Dengan seseorang membangun kepercayaan dan keintiman, membantu orang merasa penting dan termasuk. Slide 13. 12. Gali emas dari niat baik. Asumsikan niat positif. Fokus pada hati orang lain, bukan hanya tindakan mereka. Slide 14. 13. Jauhkan pandangan dari cermin. Fokus pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Either setiu Wetland, saya Pardland. Slide 15. 4-11. QS untuk orang lain, yang mereka nggak bisa lakukan untuk diri mereka sendiri. Bertindaklah dengan belas kasih. Pelayanan sejati menciptakan ikatan yang langgeng. Slide 16. 15. Dengarkan dengan hati. Lebih dari sekadar kata-kata, selaraskan dengan emosi dan kebutuhan. Slide 17. 16. Temukan kunci hati mereka. Ketui siapa yang memotivasi mereka. Setelah itu penting kedanannya untuk terlibat. Slide 18. 17. Jadilah yang pertama membantu. Ambil inisiatif untuk memberikan bantuan, membangun niat baik dan saling menghormati. Slide 19. 18. Tambahkan nilai kepada orang, tanyakan, bagaimana saya bisa membuat hidup mereka lebih baik? Tindakan kebaikan kecil berarti. Slide 20. 19. Ingat cerita seseorang. Tunjukkan sebuah dengan mengingat nama, cerita, dan impian. Membuat orang merasa diperhatikan dan didengar. Slide 21. To praise. Ceritakan kisah yang baik. Bagikan pengalaman pribadi untuk menginspirasi atau mengajar. Membuat percakapan berkesan. Slide 22. Lulus. Memberi tanpa pamrih. Hindari manipulasi. Memberi yang tulus. Tidak mengharapkan imbalan. Slide 23. 20. Peleri Bazumi. Berbicara dengan cara yang selaras dengan nilai dan kepribadian Meri. Kedai rate emosional. Fli kubci. Slide 24. Simit we employee. Dia berkurangin untuk decoder bawa energi, humor, dan empati. Bukan percaya jadi vegan. Positif, aminare. Slide kuit frela. Rain predifit. Tunjuki sama degree. Soroti bakat berikan. Memperkuat kepercayaan diri dan harga diri taken. Slide terus 6. 25. Bantu orang lain meraih kemenangan. Rayakan kesuksesan orang lain. Jadilah pendukung dan sistem dukungan mereka. Slide 27. Rekap. Inti dari memenangkan hati orang ini tentang kepedulian tulus, dorongan yang konsisten, dan tindakan yang disengaja. Shuenki berkabing berjadi Queen Grace yang dihargai. Slide 28. Kutipan terakhir. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. John Maxwell, Psikologi Harga Diri, Nathaniel Branden. Berikut adalah garis besar presentasi rinci tentang psikologi harga diri. Terinspirasi oleh prinsip-prinsip psikologis inti dan karya berpengaruh Nathaniel Branden yang juga menulis Psikologi Harga Diri, versi ini disusun untuk kejelasan, kedalaman, dan pemahaman praktis. Judul Dek, Psikologi Harga Diri. Baby Hemifiel tentang dan harga diri fadusa. Slide 1, pengantar. Apa itu harga diri? Harga diri
adalah penilaian keseluruhan seseorang terhadap nilai dirinya sendiri. Ini mempengaruhi pikiran, emosi, motivasi, dan perilaku kita. Mengapa itu penting? Ini membentuk cara kita berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Slide 2. Definisi inti. Definisi Nathaniel Branden. Harga diri adalah kecenderungan untuk merasakan diri sendiri sebagai mampu menghadapi tantangan dasar kehidupan dan layak untuk bahagia. Dua komponen. Efikasi diri, keyakinan pada kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak secara efektif. Rasa hormat pada diri sendiri, keyakinan pada hak kita untuk bahagia dan hidup dengan martabat. Slide 3. Asal mula harga diri. Dimulai sejak masa kanak-kanak, cinta orang tua, dukungan, validasi, pengalaman sukses, otonomi. Dipengaruhi oleh dinamika keluarga, interaksi sosial, pendidikan, media, budaya. Slide 4. Peran kesadaran. Harga diri berakar pada kesadaran dan kesadaran volisional. Kita harus terlibat aktif dengan kehidupan, berpikir, memilih, bertindak. Semakin sadar kita, semakin banyak kontrol yang kita miliki atas harga diri kita. Slide 5. Dialog batin. Harga diri dibentuk oleh percakapan internal kita. Bicara diri yang mendukung versus yang mengutuk. Pikiran seperti, saya bisa mengatasi ini, atau saya tidak berharga. Mengubah bicara diri mengubah harga diri seiring waktu. Slide 6. Sehat versus tidak sehat. Sekiri derby set pelakoperi keberatan fleksibel hintanggu, mendukung. Relsimfen dan koneksi, adrin tongsan, berbicara atau mengempis, bergantung pada persetujuan atau pencapaian, rentan terhadap penolakan dan kegagalan. Slide 7. Dampak harga diri. Kesehatan emosional, ketahanan yang lebih besar terhadap stres, risiko kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Hasil perilaku. Dimension untuk singbi risiko, inisiatif, akomodatori babison, batasan yang lebih baik, komunikasi yang autentik. Slide 8. Praktik yang membangun harga diri, kesadaran diri, menulis jurnal refleksi. Hidup jujur. Ketuaan sentri nia sentri. Penavanian, kutenian jelas dan kemajuan. Afirmasi isi fernandas diri positif berbasis realitas. Mi anang ucoba esti plan salaisil. Slide 9. Harga diri adalah sebuah praktik. Ini bukan hadiah atau sifat tetap. Ini diperoleh melalui kebiasaan sehari-hari. Ini tumbuh dengan setiap tindakan keberanian, kejujuran, produktivitas, dan penghormatan diri. Mempercayai pikiran sendiri dan mengetahui bahwa seseorang layak bahagia adalah inti dari harga diri. Branden. Slide 10. Pemikiran akhir. Harga diri adalah kasu forward pesawat mental, emosional, dan sosial. Pada psikologinya membantu kita of somisi sang komunitas yang lebih kuat. Mulailah dengan kesadaran. Bertandaukan truan syariu dengan integritas. Psikologi harga diri. Nathaniel Branden. Berikut adalah garis besar presentasi rinci tentang psikologi harga diri yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip psikologis inti dan karya berpengaruh Nathaniel Branden yang juga menulis The Psychology of Self-Esteem. Versi ini disusun untuk kejelasan, kedalaman, dan pemahaman praktis. Judul presentasi, Psikologi Harga Diri. Memahami ilmu tentang nilai dan harga diri manusia. Slide 1, pengantar. Apa itu harga diri? Harga diri adalah penilaian keseluruhan seseorang terhadap nilai dirinya sendiri. Adrim may pengertian, emosi, motivasi, dan perilaku. Wave sangat penting, ini membentuk cara kita berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Slide 2, definisi mendikotan. Definisi Nathaniel Branden, harga diri adalah kecenderungan untuk merasakan diri sendiri sebagai kompeten dalam menghadapi tantangan dasar kehidupan dan layak untuk bahagia. Conference. Efikasi diri, keyakinan pada kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak secara efektif. Harga diri, keyakinan pada hak kita untuk bahagia dan hidup dengan martabat. Slide 3, sobre heradari. Depresios, temses kanak-kanak. Kasih kernzunmai. Dukungan, validasi. Dengan kalimat sukses, otonomi, dipengaruhi oleh dinamika keluarga, interaksi sosial, pendidikan, media, budaya. Slide 4, peran kesadaran. Harga diri berakar pada kesadaran dan kesadaran volisional. Kita harus terlibat aktif dengan kehidupan, berpikir, memilih, bertindak. Semakin sadar kita, semakin banyak kendali yang kita miliki atas harga diri kita. Slide 5. Dialog batin. Harga diri dibentuk oleh percakapan internal kita. Bicara pada diri sendiri yang mendukung versus mengutuk.
Pikiran seperti, saya bisa mengatasi ini, atau saya tidak berharga. Mengubah pembicaraan diri, mengubah harga diri seiring waktu. Slide 6. Harga diri sehat versus tidak sehat. Sehat. Berakar pada realitas, fleksibel dan tangguh, mendukung pertumbuhan dan koneksi. Hamidah said, tanian itu menggames. Bergantung pada persetujuan atau pencapaian, rentan terhadap penolakan dan kegagalan. Slide 7. Dampak harga diri. Kesehatan emosional. Ketahanan yang lebih besar terhadap stres. Risiko kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Hasil perilaku. Didesainkan untuk mengambil risiko actions. Inisiatif dan hubungan kepemimpinan, batasan yang lebih baik. Kurku komunikasi autentik. Slide 8. Praktik yang membangun harga diri. Kesadaran diri. Menulis jurnal, refleksi. Hidup jujur. Kesesuaian antara nilai dan perilaku. Penetapan tujuan. To bind the integrate and the cohesion. Afirmasi. Perdain hingga positif dan berbasis realitas. Tanggung jawab. Bruce feelings appalling the diesel. Slide koppeln agar ditutelays boekpraktik. Images heidisch de sefat tab. In die prorisch brust oorsis und sore hari. Either remedy saat advertikens front, hajuran, produktivitas dan penghormatan diri. Mempercayai pikiran sendiri dan mengetahui bahwa seseorang layak bahagia adalah inti dari harga diri. Brandon, slide 10, pemikiran akhir. Harga diri selesai sampai kesehatan mental, emosional, dan sosial, memahami psikologinya, membantu kita membangun diri dan komunitas yang lebih kuat. Mulailah dengan kesadaran, bertindaklah dengan tujuan, hidup dengan integritas. Men are from Mars, women are from Venus, John Gray. Berikut adalah presentasi rinci tentang Men are from Mars, Women are from Venus oleh John Gray, sebuah karya klasik tentang hubungan yang menjelaskan perbedaan psikologis dan emosional utama antara pria dan wanita. Presentasi Men are from Mars, Women are from Venus oleh John Gray, PhD. Slide 1, ikhtisar. Penulis John Gray, PhD. Tema utama, pria dan wanita pada dasarnya berbeda dalam cara mereka berkomunikasi, menangani stres, dan mencari cinta. Tujuan, untuk meningkatkan pemahaman hubungan dengan menghormati perbedaan gender daripada menyangkalnya. Audiens, pasangan, terapis, pelatih hubungan. Slide 2, metafora Marsian versus Venusian pria. Marsian menghargai pencapaian, kemandirian, dan solusi. Wanita, Venusian, menghargai koneksi, pengasuhan, dan empati. Datang dari planet yang berbeda, berbicara bahasa emosional yang berbeda. Cinta menyatukan mereka di bumi, tetapi mereka lupa perbedaan mereka. Slide 3, perbedaan utama dalam menghadapi stres. Pria menarik diri ke dalam gua untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Wanita merasa lebih baik dengan membicarakan masalah dan merasa didengarkan. Ketali pensif penyebepuan sekuenskan ebus kelikungan. Slide 4. Gaya komunikasi. Pria berkomunikasi untuk menyampaikan informasi atau menyelesaikan masalah. Wanita berkomunikasi untuk mengekspresikan perasaan dan terhubung secara emosional. Solusi, belajar mendengarkan tanpa memperbaiki untuk pria dan menghormati keheningan untuk wanita. Slide 5. Motivasi oleh kebutuhan yang berbeda. Pria termotivasi dengan merasa dibutuhkan dan dipercaya. Wanita termotivasi dengan merasa dihargai dan dipahami. Ide inti, jangan mencoba mengubah satu sama lain. Hargai dan dukung sifat masing-masing. Slide 6. Menghitung poin secara berbeda. Wanita menghargai banyak isyarat kecil cinta. Pria berpikir bahwa gestur besar mendapatkan lebih banyak poin. Kenyataannya, dalam penilaian emosional wanita, setiap tindakan cinta sama dengan 1 poin. Slide 7. Konsep tangki cinta. Kedua pasangan memiliki tangki cinta emosional. Mengisi tangki berarti memenuhi kebutuhan emosional secara konsisten. Ketika tangki kosong, kesalahpahaman dan penarikan diri terjadi. Slide 8. Meminta dukungan. Pria sering menunggu untuk diminta atau merasa dikritik jika wanita meminta. Wanita sebaiknya tinggalkan pervetuning wamantomatits fras jerik eko gauborsizen to handeri walamin we members justuk week. Slide 9. Teori karet gelang. Pria secara berkala menjauh untuk mendapatkan kembali kemandirian, bukan penolakan, hanya penyegaran emosional. Wanita sering tak mengejar. Sebaliknya, pria untuk terhubung kembali. Slide 10. Teori gelombang. Perempuan mengalami gelombang emosional, naik dan turun. Saat sedang turun, mereka membutuhkan dukungan emosional, bukan nasihat. Pria sebaiknya memvalidasi perasaan dan menunjukkan kesabaran. Slide 11. Kebutuhan emosional. Kebutuhan utama pria, kepercayaan, penerimaan, apresiasi, kekaguman, persetujuan, dorongan. Kebutuhan utama perempuan, perhatian, aibresren, rasiimaimt,
penambahan valid show question. Slide 12. Ay nyubuan konflik. Hander, Fairline, ABA semsin niat positif. Buat sana yang pernyataan saya merasa daripada kamu membuat saya merasa. Tunjukkan usaha untuk memenuhi kebutuhan sebelum membahas kegagalan. Slide 13. Aturan 90-10. Fokus pada 90% yang bisa Anda berikan, bukan 10% yang kurang. Setiap pasangan harus bertanggung jawab untuk menciptakan cinta. Mengharapkan kesempurnaan sama dengan jalan menuju kekecewaan. Slide 14. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Latih empati. Masuk ke dalam perspektif orang lain. Jadwalkan waktu untuk berbicara tanpa gangguan. Rayakan perbedaan daripada berdebat tentangnya. Slide 15. Kesimpulan. Pria dan wanita memiliki cara berpikir yang berbeda, bukan lebih baik atau lebih buruk. Memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan ini adalah kuncinya. Rasa hormat, komunikasi, dan usaha bersama membangun cinta yang abadi. Jangan mencoba mengubah satu sama lain, tumbuhlah bersama. Type Talk, Otto Kruger and Janet Thusen. Friends who said to presently kunci tentang Type Talk and Otto Kruger and Janet M. Thusen, aiming explorers indikator tipe Myers-Briggs, MBTI, and nagaim na tipes kepribadian kenebogari communication wezens reniban. Dek rinci tentang pembicaraan tipe oleh Otto Kruger dan Janet M. Thusen. 1. Pengenalan tentang pembicaraan tipe. Tujuan, menjelaskan MBTI sebagai alat untuk memahami perbedaan kepribadian. Sasaran, meningkatkan komunikasi, kerja tim, dan kesadaran diri melalui tipe psikologis. Dasar teori tipe psikologis Carl Jung yang diadaptasi oleh Isabel Briggs Myers. 2. 4 dimensi MBTI. Setiap orang memiliki preferensi dalam 4 dikotomi, menghasilkan 16 tipe kepribadian yang unik. 1. Sumber energi, AE. Ekstraversi, E. Fokus pada dunia luar, berorientasi pada tindakan. Introversi, I. Fokus pada dunia dalam, berorientasi pada pemikiran. 2. Pengumpulan informasi, SN. Sensing, S. Fokus pada fakta, detail, praktikalitas. Intuisi, N. Fokus pada pola, kemungkinan, gambaran besar. 3. Pengambilan keputusan, TF. Berpikir, T. Logis, objektif, kritis, merasa, F. Nilai pribadi, empati, harmoni. 4. Struktur kehidupan, JP. Menilai, J. Terorganisir, terencana, tegas. Memahami, P. Fleksibel, spontan, adaptif. Always in and base type MBTI, a type T array combination unique the Yamati preferences, G, ISTJ, ENFP, and swine. Contoh, ISTJ, pengawas, praktis, terorganisir, dapat diandalkan. ENFP, penginspirasi. Energik, imaginatif, quite spät sein trunk. Prinsip inti keempat dari pembicaraan tipe. Digaris apa yang sudah disebut. Setiap tipe memiliki kekuatan dan kelemahan. Perilaku tanda tanya tipe. Deni tener preferensi bani serampuan. Pertumbuhan datang dari kesadaran. Memahami tipe Anda dan orang lain mengurangi konflik dan meningkatkan sinergi. Gaya komunikasi kelima berdasarkan tipe. Ekstrovert berbicara untuk berpikir. Ekspresif membutuhkan interaksi verbal. Introvert berpikir untuk berbicara. Reflektif, lebih suka tulisan atau satu lawan satu. Sensor menginginkan spesifik, detail dan realisme. Intuitif menginginkan konsep, inovasi dan kemungkinan. Pemikir menghargai logika dan keadilan. Spirit mengerti harmoni ketujuh-kataan. Penilai lebih suka struktur dan keputusan. Penerima lebih suka pilihan dan spontanitas. 6. Tipe di tempat kerja. Memahami tipe membantu dalam membangun tim, pengembangan kepemimpinan, penyelesaian konflik, perencanaan karier, layanan pelanggan. Contoh, ESFJ berkembang dalam lingkungan yang terstruktur dan berorientasi pada orang. INTP lebih suka proyek yang mandiri dan didorong oleh ide. 7. Tipi dan stres. Di bawah stres, orang cenderung beralih ke fungsi yang tidak mereka sukai. Ini menyebabkan konflik, kebingungan, dan miskomunikasi. Contoh, ESTJ mungkin menjadi kaku dan agresif di bawah stres. ENFP mungkin menarik diri dan menjadi terlalu sensitif. 8. Meningkatkan hubungan dengan tipe. Kenali perbedaan. Berhenti menilai. Mana yang main teki. Fleksibel dalam komunikasi. Hawak kaif mendekati ini dengan preferensi ringan. Olah pagi perempuan. Terfipsikan lebih players untuk berkembang di arah yang kurang disukai. 9. MBTI dan pertumbuhan pribadi. Gunakan tipe sebagai titik awal, bukan kotak. Kembangkan kecerdasan emosional melalui kesadaran tipe. Renungkan bagaimana preferensi Anda mempengaruhi keputusan, hubungan, dan konflik. 10. Ringkasan kesimpulan tipe.
Takdir, ini adalah lensa untuk memahami, bukan batasan. Kenali dirimu, as kensorishkanda felarus kepercayaan diri dan pertumbuhan. Kenali orang lain. Empati datang dari memahami perspektif yang berbeda. Aplikasi adalah kunci. Gunakan pengetahuan tipe untuk membangun tim, percakapan, dan kehidupan yang lebih baik. Selain diri kita, Naomi Kuang. Berikut adalah deck yang mendetail tentang selain diri kita, kepribadian tersembunyi kita dalam kehidupan sehari-hari oleh Naomi Kuang, yang mengeksplorasi bagaimana kita berperilaku di bawah tekanan melalui kerangka kerja MBTI, indikator tipe Myers-Briggs. Deck Beside Ourselves oleh Naomi Kuang. 1. Gambaran umum buku. Penulis Naomi L. Kuang. Fokus mengeksplorasi fungsi inferior dalam tipologi Myers-Briggs. Tema Sorins kepribadian fight of free di bawah tekanan, tebing up Victor Rankin berperilaku di luar kebiasaan. 2. Penyegaran kerangka kerja MBTI. Setiap orang adalah salah satu dari 16 tipe MBTI yang berasal dari preferensi EE, ekstroversi, introversi, SN, sensing, intuisi. Intuisi. TF. Berpikir, merasakan. JP. Menilai, mempersepsi. Fungsi dominan. Cara utama kita berinteraksi dengan dunia. Fungsi inferior. Paling tidak berkembang dan tidak disadari. Diaktifkan saat stres. 3. Apa itu fungsi inferior? De Hoogpellerin is its function dominant. Says money different stress, the rears in punabaction, the parent, raising stock besendrik menentu, edore emosional. Ciao, contoh. Serang INTJ, sama intuisi introvert dominan, mungkin menunjukkan sensing ekstrovert saat stres, menjadi impulsif, berlebihan, atau terlalu terstimulasi. 4. Pemicu untuk fungsi inferior. Kelelahan, konflik, transisi besar dalam hidup, merasa terancam, tidak dihargai, atau kehilangan kendali. Ketidakmampuan menggunakan fungsi dominan atau fungsi pendukung secara efektif. Life Ibaskin setiap type free sex di bawah stress MBTI, reacting stress type ke dominan inferior, otasin ESTG, pepuran menang depreksi obsesi INFP dengan fakta pandangan sempit, INFJ yang berlebihan, kesadaran berlebihan terhadap lingkungan sekitar. ESTP yang paranoid, pemikiran vitalistik. CLD and MCNTP, hypersensitivitas. Free abstain and ESFJ terlalu kritis, impulsivities NTJ, perilaku terobay, ESFP berting, kontrol kaku, ledian. 6. Kehilangan diri kita dalam orang yang inferior sering membuat merasa malu atau bingung tentang perilaku ini dapat menyebabkan konflik interpersonal atau penyesalan. Mengenali pola ini membantu mendapatkan kembali kontrol. Trio, perjumbuan salam ratuli ketelaran. Terima fungsi inferior sebagai bagian dari diri. Jangan menekan. Integrasikan seiring waktu. Gunakan reaksi stres sebagai sinyal untuk perawatan diri dan refleksi. Bangun kecerdasan emosional di sekitar pemicu. 8. Aplikasi praktis. Pertumbuhan pribadi, mengenali dan mengelola pola bawah sadar. Hubungan memahami mengapa orang lain mungkin bertindak di luar karakter. Tempat kerja, mencegah kelelahan dan kesalahpahaman tim. Terapi. Pelatihan membantu menyesuaikan intervensi berdasarkan perilaku stres. 9. Kontribusi Kuang, mempelopori pemahaman tipe MBTI dalam keadaan stres, mendorong belas kasih untuk diri kita sendiri dan orang lain di saat-saat terburuk kita, memperdalam wawasan psikologis dalam komunitas tipe. Seasploeti, fungsi inferior, terletak di inti kehidupan batin kita, sebuah gerbang menuju alam bawah sadar. Failing Forward, John Maxwell. Berikut adalah ringkasan deck terperinci dari Failing Forward, mengubah kesalahan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan oleh John C. Maxwell, disusun untuk penggunaan presentasi. Failing Forward oleh John C. Maxwell. Subjudul, mengubah kesalahan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Slide 1. Pengenalan, Failing Forward. Pesan inti, orang sukses belajar dari kegagalan, mereka tidak menghindarinya. Premis utama, perbedaan antara orang rata-rata dan orang yang berhasil adalah persepsi dan respons mereka terhadap kegagalan. Tujuan, ubah pola pikir Anda untuk menganggap kegagalan sebagai peluang pertumbuhan. Slide 2. Mitos kegagalan. Kegagalan tidak dapat dihindari dan merupakan peristiwa objektif. Musuh kebenaran yang tidak dapat diubah, kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Slide 3. Prinsip utama nomor 1, redefinisi kegagalan. Anda bukan gagal, kecuali Anda menyerah. Lihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan kekalahan. Ubah sudut pandang, saya belum gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Thomas Edison. Slide 4. Prinsip kunci nomor 2, tolak penolakan.
Jangan menginternalisasi kegagalan. Anda bukan kesalahan Anda. Harga diri yang sehat membantu Anda bangkit kembali. Slide 5. Prinsip utama nomor 3. Belajar dari setiap kegagalan. Tanyakan, apa yang saya pelajari? Bagaimana saya bisa berkembang? Apa yang akan saya lakukan secara berbeda? Kegagalan adalah guru terbaik jika Anda mau belajar. Slide 6. Prinsip utama nomor 4. Ubah respons Anda. Bukan peristiwanya, tetapi reaksi Anda. Pilih tanggung jawab daripada menyalahkan, tindakan daripada menghindar. Orang sukses memiliki hasil dan menyesuaikan diri. Slide 7. Prinsip utama nomor 5. Ambil tanggung jawab. Terima kepemilikan atas kegagalan Anda. Hindari alasan, menyalahkan, atau penyangkalan. Tanggung jawab pribadi mempercepat kemajuan. Slide 8. Prinsip utama nomor 6. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan Anda. Masa lalu Anda tidak mendefinisikan masa depan Anda. Lewati kegagalan, jangan hidup di dalamnya. Ketahanan datang dari memisahkan harga diri dari kinerja. Slide 9. Prinsip utama nomor 7. Rangkullah risiko. Tidak ada risiko sama dengan tidak ada imbalan. Semua kesuksesan melibatkan beberapa kegagalan. Semakin banyak risiko yang Anda ambil, semakin banyak peluang yang Anda miliki untuk berhasil. Slide 10. Prinsip utama nomor 8. Pace bertahan melewati kegagalan. Gagal ke depan dengan bangkit lebih cepat. Ketekunan membedakan yang sukses dari yang terjebak. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Peribahasa Jepang. Slide 11. Kuota kegagalan. FQ. Ekicin nascent into KL and as a management. FQ tinggi dengan ketahanan dan praktik adaptabilitas yang tinggi. Gagal secara produktif. Slide 12. Kegagalan dan kepemimpinan. Pemimpin hebat berbagi pelajaran dari kegagalan. Ciptakan ruang aman bagi orang lain untuk gagal dan berkembang. Kegagalan adalah bagian dari inovasi dan pembelajaran tim. Slide 13. Mengubah kesalahan menjadi pertumbuhan. Gagal cepat. Gagal murah. Belajar selalu. Terapkan segera. Slide 14. 7 langkah untuk gagal maju. Tolak penolakan. Jangan saling menyalahkan. Jadwal dikai pintu range sementara. Cara yang realistis, fokus pada kekuatan. Variasikan pendekatan. Bangkit kembali. Slide 15. Pesan terakhir. Perbedaan antara orang biasa dan orang yang berhasil adalah persepsi dan respons mereka terhadap kegagalan. John C. Maxwell. Terus belajar, terus mengambil risiko, terus berkembang. Gagal ke depan. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Stephen Covey. Berikut adalah dek terperinci berdasarkan karya klasik Stephen R. Covey. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif disusun sebagai pemecahan gaya slide untuk presentasi, pelatihan, atau penggunaan studi. Dek yang terperinci. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif oleh Stephen R. Covey. Slide 1. Ikhtisar. Judul The 7 Habits of Highly Effective People. Penulis Stephen R. Covey. Tujuan untuk membangun karakter dan mengembangkan efektivitas pribadi dan interpersonal melalui prinsip internal. Slide 2. Kontinuum kematangan. Ketergantungan. Anda bergantung pada orang lain. Anda merawat saya. Kemandirian. Anda merawat diri sendiri. Saya bisa melakukannya. Interdependensi. Anda bekerja sama untuk mencapai lebih banyak. Kita bisa melakukannya. Slide 3. Kebiasaan 1. Jadilah proaktif kunci. Prinsip. Konsep tanggung jawab. Harus adalah pencipta respons Andi. Ambil inisiatif. Fokus. Lingkaran pengaruh versus lingkaran kepedulian. Praktik. Gunakan bahasa proaktif. Saya memilih untuk. Slide 4. Kebiasaan 2. Mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran. Prinsip utama. Konsep visi. Tentukan visi yang jelas tentang tujuan hidup Anda. Alat. Pernyataan misi pribadi. Fokus. Selaraskan tindakan harian dengan tujuan jangka panjang. Slide 5. Kebiasaan 3. Dahulukan yang utama. Prinsip utama. Konsep prioritas. Weight raise energy enswerkarken. Fentmes. Mensa urgensi. Matrix. Manajemen waktu. Mendesak versus penting. Keterampilan. Disiplin diri. Mengatakan tidak pada gangguan. Slide 6. Ringkasan kebiasaan 1-3. Kemenangan pribadi. Kebiasaan 1. Anda yang bertanggung jawab. Kebiasaan 2. Anda memiliki arah. Kebiasaan 3. Anda memprioritaskan nilai-nilai Anda. Hasil. Kemandirian dan penguasaan diri. Slide 7. Kebiasaan 4. Berpikir menang-menang. Prinsip utama. Konsep manfaat bersama. Cari kesepakatan dan hubungan yang menguntungkan semua pihak. Dasar. Mentalitas kelimpahan versus mentalitas kekurangan. Praktik. Empati ditambah keberanian sama dengan menang-menang. Slide 8. Kebiasaan 5. Cari dulu untuk memahami, kemudian untuk dipahami. Prinsip utama, konsep komunikasi empatik.
Dengarkan dengan niat untuk memahami, bukan untuk membalas. PX keterampilan, mendengarkan reflektif, efek kecerdasan emosional, membangun kepercayaan dan pengaruh yang mendalam. Slide 9. Kebiasaan 6. Sinergis. Prinsip utama. Frakis mei kreatif. Konsep. Peskual atau base dari jumlah poison sini. Esensi. Merayakan perbedaan, menghargai kerja tim, dialog terbuka. Hasil. Solusi inovatif. Slide 10. Ringkasan kebiasaan 4-6. Kemenangan publik. Kebiasaan 4. Hubungan dengan manfaat bersama. Kebiasaan 5. Pemahaman nyata. Kebiasaan 6. Kolaborasi efektif. Hasil. Saling ketergantungan dan pengaruh. Slide 11. Kebiasaan 7. Asah gergaji kunci. Prinsip. Konsep pembaruan. Secara teratur perbarui diri Anda dalam 4 dimensi. Fisik, olahraga, istirahat. Mental, membaca, belajar, sosial, emosional. Hubungan, empati. Trik spiritual, meditasi, tujuan. Hasil, efektivitas, berkelanjutan. Slide 12. Bonus, kebiasaan ke-8. Hunan Suriadai dan inspirasikan orang lain untuk menemukan suara mereka. Konsep, pemenuhan dan kontribusi di era pekerja pengetahuan. Slide 13. Tips implementasi. Mulailah dengan 1 kebiasaan per minggu. Tulis pernyataan misi pribadi. Latih menulis jurnal untuk refleksi. Isakan sistem perencanaan mingguan Kafi. Bentuk kemitraan akuntabilitas. Slide 14. Ringkasan akhir kebiasaan. Tema tingkat kematangan 1. Bersikap proaktif, tanggung jawab pribadi, kemandirian. 2. Mulailah dengan tujuan akhir, visi, kemandirian. 3. Dahulukan yang utama, prioritas, kemandirian. 4. Berpikir menang-menang,